Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Yang pertama, bulan Kitab Suci Nasional kita isi dengan materi yang direkomendasikan oleh LBI, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ternyata ada materi-materi lain yang disajikan oleh keuskupan-keuskupan tertentu. Setiap keuskupan memiliki kebijakan di tempatnya masing-masing. Ordinaris wilayah, uskup dalam hal ini, memiliki kebijakan untuk menentukan materi yang tepat apa yang mau didalami di wilayahnya pada masa itu. Pada masa ini bulan Kitab Suci Nasional, apa yang dirasa perlu sesuai dengan adat, kebudayaan, culture, sesuai dengan kepentingan setempat bisa dibuat. Maka karena itu kalau ada yang berbeda dengan materi mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, itu bisa dipakai sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Itu yang mau saya katakan, supaya siapa tahu ada perbedaan pandangan sampai berdebat tentang itu. Yang kedua, kemarin saya ikut satu sermon dikatakan satu pendalaman atau katekese. Akhirnya sampai ke persoalan orang muda Katolik ikut perkawinan beda gereja, beda agama, dan perlahan-lahan lepas dari gereja. Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana menghadapi itu? Dalam perbicaraan itu kami berpikir, pertama perlu tindakan preventif. Jangan-jangan itu diawali oleh krisis iman dan identitas. Oke, kita jangan terlalu jauh memikirkan apa itu krisis iman dan identitas. Pertama, siapa saya? Saya seorang Katolik. Nah, apa artinya menjadi Katolik? Sebagaimana sering dikatakan, Katolik itu bukan hanya sekedar agama. Bukan hanya sekedar agama yang mengatakan, oh ada agama Katolik. Tapi Katolik is a way of life. Sebuah cara hidup yang merekomendasikan atau mengajarkan kepada kita nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan, bagaimana nilai-nilai dalam kitab suci itu sungguh kita coba hidupi di masa di mana kita berada, di tempat kita berada. Maka ada orang katanya yang tidak dengan merasa bersalah meninggalkan iman Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berkata, oh semua agama sama. Tidak sama. Ajarannya berbeda, lingkungannya berbeda, komunitasnya berbeda, kebiasaannya berbeda-beda. Dan yang ketiga ada yang berkata, oh yang penting percaya kepada Allah. Bacaan semalam mengatakan bahwa iblis juga percaya kepada Allah. Nah kalau begitu lebih baik kita menjadi iblis karena toh bisa percaya pada Allah. Oh, itu bukan kesimpulan yang tepat. Maka mengatakan semua agama sama atau yang penting percaya kepada Allah bisa rontok di hadapan betapa pentingnya identitas kekatolikan. Dan bila semangat untuk mengenal kekatolikan ini ditanamkan sejak muda, saya pikir kalaupun ada pernikahan beda agama atau beda gereja, iman kekatolikan tidak luntur dan bisa diwariskan kepada keturunan. Yang kedua, satu pemikiran lain yang ditunjukkan, yang dihadirkan dalam pembicaraan itu adalah Katolik harus berani tampil dalam konteks krisis identitas ini. Harus berani tampil, apakah membuat doa di muka umum atau berbicara di hadapan publik dan menyuarakan imannya. Bukan fanatisme buta, bukan untuk mengkatolikkan orang, but this is us. Atau inilah kami, inilah kita. Kekatolikan dengan vocabulary yang dipakai, diksi, dengan cara berpikirnya, cara hidupnya yang sebisa mungkin kita sesuaikan, selaraskan dengan apa yang gereja ajarkan. Nah, persoalan ketiga ini yang sering dibicarakan, bahwa orang Katolik sendiri tidak mengenal kekatolikannya. Tapi boleh dikatakan ini tergantung orangnya, apakah berniat untuk mendalami atau tidak. Karena materi ajar selalu lengkap. Ada kitab suci, ada katekismus, ada dokumen-dokumen gereja, ada sumber-sumber iman lain, kitab hukum kanonik misalnya. Nah, kemudian yang keempat, pertanyaannya, materi apa yang kamu pakai? Tidak semua situs, tidak semua media merupakan officially berbicara tentang gereja yang Katolik, yang satu, kudus dan apostolik ini.
Maka ada orang berusaha berdebat atau memberikan pandangannya di kolom komentar di Mea Culpa dengan menyertakan satu alamat situs berita yang entah ditulis oleh siapa. Kecuali itu ditulis misalnya oleh Vatican News, dari kabar kantor berita Vatikan, atau dari dokumen-dokumen gereja itu sendiri, itu baru bisa diperbincangkan. Kalau mengangkat situs anu.blogspot.com pula, itu artinya portal berita gratis dan entah dikelola oleh siapa, bahkan kalau itu berbayar, resmi, berkelas, tetapi kalau tidak mewakili gereja, rasanya itu informasi yang bisa diragukan. Sebagaimana saya sendiri yang berusaha berbicara sesuai dengan apa yang gereja ajarkan, tetapi tetap berani berkata ini hanya suplemen. Sumber sesungguhnya ada dalam kitab suci, tradisi yang dipegang oleh magisterium gereja. Nah, itu dia tentang menegaskan iman dan identitas kekatolikan kita, supaya perkawinan beda agama atau ketidaktampilannya Katolik di hadapan umum atau ketidaktahuan akan ajaran gereja perlahan-lahan bisa dihadapi dengan baik sampai kita bisa mewarta atau bertahan dalam krisis iman dan identitas ini. Well, itu video singkat mumpung ada kesempatan yang bisa dibuat hari ini. Semangat mendalami BKSN dan semangat melewati hari-hari di masa corona ini. Sehat selalu dan salam hangat bagi teman-teman yang dengan rajin berkomentar. Salam bertegur sapa di komentar di Mea Culpa. Salam rindu untuk semua, meskipun saya tidak kenal, tidak pernah berjumpa, tapi sesuatu yang baik mempertemukan kita di kolom-kolom komentar. Ya, Mea Culpa, kita berusaha terus menjadi lebih baik. Pace e bene.